Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal.
Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono.
Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya,
tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya,
imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, "Saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh?" Dijawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, ditandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra, saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Saptiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras.
Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, ditandasnya. Dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Jadi
Dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Harapan kedepannya apa untuk dari keluarga? Bapaknya berarti terima kasih. Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra, saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan,
reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja,
Takut nanti ke bawah-bawah, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya 1 orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is.
Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP.
Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18,
hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra, saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18.
Heru yang sempat diduga ikut membunuhnya pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korbannya. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korbannya seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya.
Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra, saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya.
Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana. Soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru.
Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu,
kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru,
Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan,
pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Bapaknya berarti terima kasih. Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya.
Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman,
Pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti ke bawah-bawah, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, ditandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban.
Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang,
Sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini,
polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Apa ya? Ada tebak hati. Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra, saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun,
Saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu.
Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang? Jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya 1 orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya,
Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Saptiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal.
Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono.
Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Harapan kedepannya apa untuk dari keluarga? Bapaknya masih tebak hati. Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya,
tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya,
imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, "Saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh?" dijawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Saptiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras.
Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini
Dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Harapan kedepannya apa untuk dari keluarga? Bapaknya Alhaji Tebakati. Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga.
Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya.
Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman.
Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku di balik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar.
Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya,
kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra, saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah, bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu,
Kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, ditandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga,
Polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Harapan kedepannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra, saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel.
Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra.
Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga,
sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul.
Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan.
barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang,
Masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS,
Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Pan kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is,
sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Saptiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal.
Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono.
Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Bapaknya berarti tebak hati. Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya,
tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya,
imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, "Saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh?" Dijawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Saptiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras.
Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini
Dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Harapan kedepannya apa untuk dari keluarga? Rupanya berarti tebak hati. Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia. Kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga.
Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya.
Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman.
Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar.
Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Jadi dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya,
kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu,
Kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga,
Polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Harapan kedepannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra, saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu,
tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra.
Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga,
sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul.
Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan.
barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Harapan kedepannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra, saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang,
Masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS,
Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya 1 orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is,
sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Saptiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku di balik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal.
Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono.
Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Harapan kedepannya apa untuk dari keluarga? Apa ya? Ada coba hati. Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya,
tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya,
imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, "Saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh?" Dijawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, ditandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Saptiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku di balik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras.
Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang? Jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya.
Dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Harapan kedepannya apa untuk dari keluarga? Rupanya berarti tebak hati. Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra, saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan,
Reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja,
Takut nanti ke bawah-bawah, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, ditandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is.
Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB,
Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman.
Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah, bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman.
Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya.
Dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru,
Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel. Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu.
Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya.
Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. "Saya mau mencekik dan menampar wajahnya," ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. "Bangun, tidur," kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. "Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, "Cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang?" jelas Heru. Dani bilang, "Masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya," sambungnya. Dani bertanya, "Ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya," imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, "Saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh," jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, "Takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya," terangnya. "Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang," imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. "Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra," tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras.
Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban.
Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Harapan kedepannya apa untuk dari keluarga? Rupanya berarti tebak hati. Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS.
Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS,
18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya 1 orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban.
Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah, bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal.
Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono.
Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Harapan kebesarannya apa untuk dari keluarga? Harapannya berarti terima kasih. Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya,
Tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya,
imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, "Saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh?" Dijawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, ditandasnya. Dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra, saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Saptiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras.
Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya.
Dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Pan kesannya apa untuk dari keluarga? Apa ya? Hati tebak hati. Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan,
Reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa,
Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya 1 orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is,
setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku di balik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu,
Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang? Jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti ke bawah-bawah, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina,
juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi.
Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi.
Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra, saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu,
tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya,
Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti ke bawah-bawah, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya 1 orang.
Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga.
Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik.
termasuk barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya.
Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya.
Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Pan kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya,
seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Saptiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal.
Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono.
Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Kenapa ya? Coba hati. Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya,
tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya,
imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, "Saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh?" Dijawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, ditandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Saptiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras.
Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini
Dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Harapan kedepannya apa untuk dari keluarga? Harapannya Aziz Tebak Hati. Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra, saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan,
Reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja,
Takut nanti ke bawah-bawah, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, ditandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is.
Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP.
Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18,
hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra, saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18.
Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu. Dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari,
Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya.
Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku di balik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana. Soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru.
Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang? Jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu,
Kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra, saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru,
Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, ditandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan,
pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Harapan kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra, saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya.
Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman,
Pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Harapan kedepannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya 1 orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban.
Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang,
Sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini,
polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini. Ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Harapan kedepannya apa untuk dari keluarga? Supaya berarti tebak hati. Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya satu orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya, Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is, setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun,
Saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal. Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu.
Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang? Jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, IND cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, diterangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Sejumlah barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga kini masih dikumpulkan oleh polisi. Baru-baru ini juga, polisi menemukan celana korban dan cangkul yang digunakan tersangka Indra Septiarman untuk menguburkan jasad Nia Kurniasari, 18. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Barang bukti yang ditemukan tersebut masih didalami oleh penyidik. Termasuk, barang bukti aneh yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 1 orang tersangka yakni Indra Septiarman alias Is. Sementara itu, sebuah benda warna putih berisi batu yang menjadi barang bukti cukup mencuri perhatian. Bahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengaku heran melihat barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik tersebut. Suharyono menerangkan, sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih yang ukurannya cukup besar. Namun, yang membuat aneh lantaran ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan tersangka Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Ini dia pintar pelaku ini plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini. Pan kesannya apa untuk dari keluarga? Hati keluarga gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, hingga kini masih berkecamuk usai polisi menangkap Indra Septiarman. Keluarga korban mengaku sangat sakit hati akibat ulah Indra yang tega membunuh korban yang saat itu sedang berjuang mencari nafkah berjualan gorengan. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sementara itu, kakak Nia, Rini mengungkapkan masih menyimpan kemelut di hatinya. Bahkan, ia berniat ingin membalas kekejaman pelaku yang dilakukan kepada adik kandungnya tersebut. Saya mau mencekik dan menampar wajahnya, ujarnya. Ia pun curiga, sosok yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari tak hanya 1 orang. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti baru berupa cangkul dan celana dalam korban. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Heru, keponakan Indra Septiarman alias Is, sempat memiliki firasat ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan pamannya, seusai kabar Nia Kurniasari, 18, ditemukan tewas terkubur. Sampai akhirnya firasat Heru tersebut terbukti jika pamannya,
Indra merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Firasat Heru tersebut muncul ketika pamannya, Indra, pulang ke rumah dan hendak tidur. Menurut Heru, ada sikap tak biasa yang ditunjukkan Indra saat malam di mana Nia dikabarkan tewas terkubur. Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Saptiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is setelah sempat buron lebih dari sepekan. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, ini cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku yang membuat NKS hilang. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Heru, keponakan Indra Septiarman membocorkan rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurut Heru, rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu dilakukan di Polres Padang Pariaman. Ia menjelaskan, reka ulang itu tak dilakukan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga. Sebab menurutnya, tidak mungkin rekonstruksi dilakukan di TKP mengingat kemarahan warga terhadap Indra Septiarman. Sebagai keponakan, Heru tak menyangka pamannya itu sampai membunuh Nia, 18. Heru yang sempat diduga ikut membunuh Nia pun jadi saksi di Polres Padang Pariaman. Ia bahkan ikut membantu polisi mencari keberadaan Indra Septiarman. Saat penangkapan Indra, Heru juga ada di dalam mobil polisi. Saat di kantor polisi, Heru secara tak sengaja mendengar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan itu. Dalam rekonstruksi itu, kata Heru, penyidik menyediakan boneka yang diduga jadi pengganti korban Nia. Menurut Heru, Indra menyeret tubuh korban Nia seorang diri dalam kondisi hujan deras. Indra memukuli korban saat masih hidup dan ketika sudah tewas korban disembunyikan di semak-semak. Kemudian lanjut Heru, Indra masuk ke dalam pondok milik warga sekitar untuk mencari cangkul. Menurut pengakuan Indra yang didengar Heru, tidak benar kabar yang menyatakan kalau ia meminjam cangkul ke warga. Heru pun meminta pamannya itu agar dihukum mati. Meski memiliki rasa iba melihat kondisi Indra sekarang, sebagai keluarga Heru mendukung agar pelaku diberikan hukuman setimpal.
Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata sempat melakukan perlawanan sebelum tewas dibunuh Indra Septiarman pada Jumat, 6 September 2024. Perlawanan Nia bahkan meninggalkan jejak di tubuh Indra yang akhirnya dicurigai oleh keponakannya, Heru. Berkat kesaksian Heru, Indra pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di hari ke-11 dalam pelariannya. Pada Jumat malam usai kejadian, Indra pulang ke kedai tempat Heru bekerja. Indra pulang dalam kondisi basah kuyup karena kondisi pada malam itu hujan deras. Ia bahkan sempat tertidur usai membunuh dan memperkosa NKS. Sekitar pukul 22 WIB, Indra terbangun lalu membuat kopi dan memasak mie. Menurut cerita Heru, pukul 23.30 WIB Indra lanjut menonton TV usai kedai tutup. Heru pun masuk ke dalam kamar di kedai itu untuk bermain HP. Sekitar pukul 1 WIB, Indra mematikan TV lalu menyusul Heru ke dalam kamar. Saat itu, Heru melihat postingan berita hilangnya NKS di media sosial. Indra masih di dalam kamar. Melihat postingan itu saya tanya ke Indra. Dijawab Indra gak tahu, dia malah nanya balik, kata Heru. Malam itu Heru mengaku sudah menyimpan kecurigaan pada pamannya itu. Mengingat Indra merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. Apalagi, Heru melihat pamannya itu terlihat gelisah. Tak hanya itu, Heru juga melihat ada luka cakaran di punggung Indra. Namun saat ditanya lagi keesokan harinya, Indra tetap tidak mengakui perbuatannya. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan Nia Kurniasari alias NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur